Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Wahciswuyung Wisnu Brata, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan. Yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Adapun topik yang akan didiskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang kepemimpinan masyarakat. Saya Ernisha Putri Panjaitan selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman satu kelompok saya. Nama saya Lawrence Tanggang. Nama saya Naziha Amanda. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi materi. Pemateri pertama yaitu saya sendiri. Kepemimpinan dalam masyarakat. Kepemimpinan sebagai fokus proses-proses kelompok, menilai kepemimpinan sebagai sentralisasi usaha dalam diri seseorang, sebagai cerminan kekuasaan dari keseluruhan. Kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibatnya. Teori kepribadian cenderung memandang kepemimpinan sebagai alibat pengaruh satu arah. Kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku. Tingkah laku kepemimpinan sebagai tingkah laku yang akan menghasilkan tindakan orang lain searah dengan keinginannya. Dan tingkah laku seorang individu dapat mengarahkan aktivitas kelompok. Kepemimpinan sebagai bentuk persuasi. Kepemimpinan adalah pengelola manusia melalui persuasi dan inspirasi daripada melalui pelaksanaan langsung. Kepemimpinan sebagai alat mencapai tujuan. Proses menciptakan situasi sehingga para anggota kelompok termasuk pemimpin dapat mencapai tujuan bersama dan hasil maksimal dalam waktu dan kerja dengan singkat. Dan selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Kepribadian pemimpin dalam masyarakat. Yang pertama, memiliki inteligensi yang lebih tinggi dibandingkan pengikutnya. Yang kedua, pemimpin pada seseorang adalah hasil dari proses belajar di mana dia ditempa untuk mengarahkan suatu kelompok saat menghadapi suatu masalah. Yang ketiga, kedudukan pemimpin dengan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakannya dapat mempengaruhi dan membentuk pribadi tertentu pada seorang pemimpin. Dan yang keempat, penyesuaian diri yang lebih baik, lebih dominan, lebih ekstrovert, lebih jantan, tidak konservatif, dan lebih sensitif di dalam hubungan antar manusia. Contoh kasus kepemimpinan dalam masyarakat. Struktur kepemimpinan dalam masyarakat desa, yaitu struktur inisiasi, yakni pemimpin menentukan dan membuat struktur peranan sendiri dan peran bawah-bawahan guna mencapai tujuan formal. Yang selanjutnya, struktur konsiderasi, yakni kepemimpinan yang menggambarkan perhatian pemimpin kepada orang lain dan hubungan antar manusia. Materi selanjutnya saya serahkan kepada pembaca berikutnya. Terima kasih kepada Saudara Lauren. Fungsi kepemimpinan dalam masyarakat. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan, seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. Fungsi pengembangan loyalitas. Fungsi pengembangan loyalitas, seorang pemimpin sendiri harus memberi teladan yang baik dalam pemikiran masyarakatnya. Fungsi pengawasan, fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana. Fungsi memberi motivasi.
Pemimpin harus dapat memberi semangat, memberikan hati yang murni untuk masyarakatnya. Fungsi mengambil keputusan. Metode pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu, kelompok, tim atau panitia, dewan, komisi. Selanjutnya. Pengembangan kepemimpinan masyarakat. Dalam suatu masyarakat yang ingin berkembang, membutuhkan pemimpin yang mampu mengarahkan dan memfasilitasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sekaligus menegakkan aturan main yang telah disepakati oleh kelompok masyarakat tersebut. Ada korelasi antara tipe kepemimpinan yang berkembang di suatu masyarakat dengan sistem kepemerintahan dalam masyarakat. Kepemimpinan merupakan proses interaksi antara seorang pemimpin dengan sekelompok orang yang menyebabkan seorang atau kelompok berbuat yang sesuai dengan kehendak pemimpin. Kepemimpinan yang efektif adalah yang mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri keempat. Untuk Ferawati. Baiklah, saya akan menjelaskan perkembangan kependidikan masyarakat. Dalam suatu masyarakat yang ingin berkembang, membutuhkan pemimpin yang mampu mengarahkan dan memfasilitasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sekaligus menegakkan aturan main yang telah disepakati oleh kelompok masyarakat tersebut. Ada korelasi antara tipe kepemimpinan yang berkembang di suatu masyarakat dengan sistem kepemerintahan dalam masyarakat tersebut. Kepemimpinan merupakan proses interaksi antara seseorang atau pemimpin dengan sekelompok orang yang menyebabkan seorang atau kelompok berbuat yang sesuai dengan kehendak pemimpin. Kepemimpinan yang efektif adalah yang mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Selanjutnya, mungkin terjadi kesalahan jaringan pada Ferawati. Saya akan melanjutkan materi kami. Berikutnya konsep kepemimpinan masyarakat. Pertama, kepemimpinan sebagai fokus proses-proses kelompok. Yang kedua, proses-proses kepemimpinan sebagai surat kepribadian dan akibatnya. Ketiga, kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku. Yang keempat, kepemimpinan sebagai bentuk persuasi. Dan yang kelima, kepemimpinan sebagai alat mencapai tujuan. Berikutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, untuk sesi tanya jawab kita diskusikan di Sipda. Dan sekian hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan dalam perkataan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang.